Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Anakku sekalian, dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap belajar dan jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita akan menyapa kalian semua ya, yang berada dimanapun dan dimanapun saja kalian berada, semoga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Anda berada baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu marilah kita awali dengan pembelajaran kita dengan membaca doa. Sekalian, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita yel-yel dulu ya. Sobahul khair, naharuka sa'ida, kaifa halukum, kalimatut tauhid, kalimatut tauhid. Oke, ya siap, sangat semangat sekali. Selanjutnya kita berdoa dulu ya, nanti dipimpin oleh silakan salah satu siswa. Silakan, atau bersama, silakan untuk dipimpin baca doa. Iya, oke, luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Baik, kali ini kita setelah membaca doa, selanjutnya kita akan mulai proses pembelajaran. Sudah siap anak-anak? Oke. Bapak akan absen untuk pembelajaran daring kali ini. Baik, yang pertama Ega. Hadir Pak. Oke, hadir. Selanjutnya Dea. Hadir Pak. Oke, selanjutnya Ayu. Selanjutnya Cindy. Hadir Pak. Oke, terus dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Bapak mulai saja pembelajaran kali ini dengan tema akidah Islam. Apakah kalian sudah siap? Siap Pak. Siap Pak. Oke, baik. Bapak akan mulai pembelajaran materi daring kali ini, yaitu dengan tema akidah Islam. Sekalian, dimanapun Anda berada, pada bab yang pertama, yaitu Bapak akan mengulas tentang materi akidah Islam. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian akidah Islam. Melalui kegiatan mengeksplorasi, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil tentang akidah. Melalui kegiatan menalar, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Melalui kegiatan merefleksi, peserta didik dapat menjelaskan dasar akidah Islam. Sebelumnya, kita akan berikan sebuah peta konsep terlebih dahulu, yaitu apa pengertian daripada akidah Islam. Kemudian, nilai-nilai daripada akidah Islam. Lalu, perilaku
mengamalkan akidah Islam, dasar tujuan akidah Islam, dan bukti kebenaran akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan, perjanjian yang kokoh. Sekali lagi, anak-anakku, mohon diperhatikan, akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yaitu ikatan, perjanjian yang kokoh. Sedangkan menurut istilah, akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Islam itu adalah agama Allah. Dasar dan tujuan akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, yang artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya saja. Berikut ini Bapak akan sampaikan dalil yang bersumber dari Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, maka malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka ya sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat apabila berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Sekalian, pada nilai-nilai akidah Islam, nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam. Yang pertama, akan memperoleh ketentraman jiwa, teguh pendirian dalam menegakkan akidah, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, santun dalam bersikap dan bertutur kata, dan
kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Lalu, bagaimana perilaku yang mengamalkan akidah Islam? Anakku sekalian, dimanapun Anda berada, pada perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam, diantaranya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Selalu meningkatkan amal soleh, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar dan tujuan daripada akidah Islam. Dasar ataupun tujuan daripada akidah Islam adalah yaitu sekali lagi bersumber kepada Al-Quran dan hadis saja. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia mana hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Yaitu yang kedua, mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat. Lalu bagaimana dengan bukti kebenaran akidah Islam? Dengan adanya bukti dan kebenaran akidah Islam, adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata, seperti langit, bumi, dan lain sebagainya. Adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, seperti atom. Adanya makhluk gaib, seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya. Adanya kitab-kitab suci dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kehidupan setelah kematian. Adanya takdir. Ega mau nanya Pak, apa pengertian dasar akidah Islam? Oke, terima kasih. Ada sebuah pertanyaan dari Ega mengenai tentang pengertian dasar tujuan akidah Islam. Baik, akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifi. Artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Dan sumbernya itu hanya dua, yaitu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Dan sumber yang kedua adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amroini la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Ya, oke, itu tadi jawabannya. Oke, barangkali selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya dong Pak, apa pengertian dari iman, Islam, dan Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari saudari Dea menanyakan tentang apa pengertian iman, Islam, dan ihsan. Baik, mohon diperhatikan. Pengertian iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah adalah al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Sedangkan Islam adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah adalah Islam yaitu agama yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk di sini atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim.
Dan yang terakhir, apa itu ihsan? Ihsan adalah berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Secara istilah, ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Dalam hal ini, Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terkait tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Dengan demikian, berbuat baik kepada Allah maupun sama harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan nama muhsin. Demikian itu ulasan dari Bapak. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Ya, terima kasih. Ini Bapak akan memberikan materi diskusi kepada kalian, yaitu dengan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu tentang mendiskusikan apa tujuan mempelajari akidah Islam, yaitu 1 ya, Ega Sugiyarti, Indah Mutiara Rahmah, Ulfa, dan Iin Minhana. Kelompok 2 yaitu dengan tema diskusi bukti kebenaran akidah Islam. Yang pertama, ya, kelompok 2 ini dia Ramadhani, Yan Siti Akmalia, Ilmi Aziza, dan Laila. Selanjutnya kelompok 3 yaitu dengan tema diskusi perilaku yang mencerminkan akidah Islam. Yang pertama Wulan, Syifa, Ayu Ihdari, dan Cindy Najwa Aulia. Baik, sebelum kalian untuk mengerjakan tugas kelompok, Bapak kasih waktu maksimal 15 menit. Tapi sebelumnya biar semangat, kasih aplaus dulu buat mereka. Ya, oke. Ya, silakan Anda untuk mendiskusikan tadi 3 kelompok ya, sesuai tema yang Bapak berikan. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia mana hal-hal yang benar dan yang salah, mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat, menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Bukti kebenaran akidah Islam yaitu adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit, bumi, gunung, lautan, dan lain-lain. Adanya benda-benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom dan lain-lain. Adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Adanya kitab-kitab suci dan rasul-rasul Allah SWT. Adanya kehidupan setelah kematian. Adanya takdir yang mengatur hidup manusia, alam, dan lain-lain. Perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam diantaranya: A. Melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. B. Selalu meningkatkan amal soleh. C. Meminta pertolongan kepada Allah SWT. D. Menghindari diri dari kemusyrikan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, setelah mempelajari tentang akidah Islam, sekarang perhatikan gambaran atau gambar tentang bukti kebenaran akidah Islam, yaitu terlihat pada gambar keindahan alam, tata surya, dan alam semesta berada dalam sebuah trompet sangkakala yang besar. Sebelum di akhir pembelajaran ini, Bapak akan menanyakan tentang bagaimana kalian bisa memahami tentang
akidah Islam secara utuh. Pengertian dari akidah Islam adalah akidah secara bahasa ikatan atau perjanjian yang kokoh. Akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam adalah A. Menunjukkan pada manusia mana hal yang benar dan yang salah. B. Mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. C. Menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam adalah 1. Memperoleh ketentraman jiwa, 2. Teguh pendirian dalam menegakkan akidah, 3. Tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, 4. Santai dalam bersikap dan bertutur kata, 5. Kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Semoga adik-adik peserta didik dimanapun Anda berada dapat memahami, dapat menyerap apa yang Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan jaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, tetap bahagia karena belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.